Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Nino Novianti dengan NIM 5514-24067. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil survei mengenai perencanaan permukiman nelayan dengan pendekatan Grand Affordable Housing. Selanjutnya kita masuk ke bagian latar belakang, di mana hunian merupakan kebutuhan dasar manusia yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Permukiman nelayan di kawasan pesisir sering menghadapi masalah kualitas hunian. Nah, oleh karena itu diperlukannya perencanaan permukiman dengan pendekatan Grand Affordable Housing untuk menciptakan hunian yang layak, terjangkau, dan ramah lingkungan. Nah, selanjutnya kita masuk di bagian peraturan perumahan nelayan, di mana dasar peraturan perumahan nelayan yaitu yang bagian 1 ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan permukiman dengan kawasan mengatur penyelenggaraan perumahan agar masyarakat mendapatkan hunian yang layak, aman, dan sehat. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengatur pemanfaatan wilayah pesisir secara keberlanjutan serta menjaga ekosistem pantai dan laut. Yang terakhir ada Peraturan tentang penataan kawasan permukiman pesisir mengarahkan pembangunan permukiman agar tertata, aman dari bencana, dan mendukung aktivitas nelayan itu sendiri. Yang berikutnya juga ada ketentuan dalam perencanaan perumahan nelayan, di mana lokasi permukiman harus aman dari abrasi, tersedianya sarana dan prasarana dasar, dan memperhatikan kondisi lingkungan pesisir, dan mendukung aktivitas ekonomi bagaimana seperti akses laut dan tempat penyimpanan perahu di sekitar lokasi permukiman, dan menggunakan konsep hunian layak dan ramah lingkungan. Nah, berikutnya juga ada kriteria pemilihan lokasi, di mana kriteria dalam pemilihan lokasi harus dekat dengan laut untuk mendukung aktivitas nelayan, aman dari bencana abrasi, memiliki akses jalan, tersedianya sarana dan prasarana dasar seperti air bersih, sanitasi, dan listrik, dan lingkungan mendukung untuk lahan cukup untuk pembangunan permukiman itu sendiri. Selanjutnya kita masuk di bagian alternatif lokasi perumahan permukiman nelayan, di mana pada alternatif kali ini saya mengambil 3 alternatif. Yang pertama ada di Kelurahan Liato Selatan, dengan yang dimana terletak di Kecamatan Dumbo Raya, Kota Gorontalo. Yang kedua ada di bagian Kelurahan Liato Utara, tepatnya bersebelahan di bagian Liato Selatan tadi, dan yang terakhir ada di Desa Botuberan yang dimana terletak di Kecamatan Kabila, Bone, Kabupaten Bone Bolango. Jadi yang selanjutnya masuk di analisis pemilihan lokasi, yang dimana dari 3 lokasi tersebut dibuat skorsing untuk pemilihan lokasi, dan dimana poin yang paling banyak akan mendapatkan yang akan menjadi lokasi terpilih, yang dimana yang pertama ada Kelurahan Liato Selatan dengan skorsing 450, dan kedua ada Liato Utara skorsing 350, yang terakhir ada Kelurahan Botubarani dengan skorsing 400, yang dimana set terpilih yaitu di Kelurahan Liato Selatan karena di lokasi perencanaan memiliki nilai paling tinggi dengan dibandingkan alternatif lokasi lainnya. Dan untuk kawasan ini berada di wilayah pesisir yang mendukung aktivitas masyarakat sebagai nelayan serta memiliki potensi pengembangan kawasan permukiman. Nah, selain itu, aksesibilitas kawasan cukup baik dan aktivitas ekonomi masyarakat cukup berkembang. Namun, kondisi permukiman masih memerlukan penataan terutama pada aspek penataan sanitasi, drainase, dan kualitas hunian. Sehingga kawasan ini dinilai sesuai untuk pengembangan permukiman dengan konsep Grand Affordable Housing. Nah, yang terakhir kita masuk di bagian kondisi existing site dan permasalahan. Nah, seperti tadi, untuk lokasi site yang sudah dipilih yaitu di Kelurahan Liato Selatan, di mana kondisi existing di situ merupakan kawasan permukiman nelayan dengan beberapa wilayah pesisir Teluk Tomini pada permukiman pengembangan mengikuti garis pantai dan jaringan jalan dengan tingkat kepadatan bangunan yang cukup tinggi. Nah, sebagian rumah berada di dataran rendah bahkan dekat dengan area pantai, sehingga kawasan ini cukup rentan terhadap banjir rob dan genangan air. Nah, selain itu, beberapa rumah dibangun di area sepanjang pantai,
yang seharusnya menjadi kawasan perlindungan pesisir. Kondisi sarana dan prasarana seperti drainase, sanitasi, dan pengelolaan sampah juga masih belum optimal. Aktivitas ekonomi masyarakat seperti perdagangan ikan dan usaha kecil berkembang di dalam kawasan permukiman, namun penataan masih kurang teratur sehingga berpengaruh terhadap kenyamanan dan kualitas lingkungan itu sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Mohon maaf bila ada kata, tutur kata yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.